Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7A, B, dan C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan pasti kalian harus selalu tetap semangat ya. Nah, di sini Ibu akan mengulas kembali mengenai teks deskripsi kepada kalian melalui video pembelajaran ini. Disimak ya. Teks deskripsi dalam kamus KBBI berarti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan suatu objek atau hal keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan hal yang dipaparkan tersebut. Tujuan teks deskripsi yaitu menjelaskan pengalaman yang berhubungan dengan hasil pengamatan panca indera, misalnya bentuk, rasa kelakuan, gerak-geriknya, dan lain-lain. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang kedua, ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Contohnya seperti teks deskripsi ibu inspirasiku. Jadi, ibu tersebut menginspirasi seseorang. Nah, untuk yang ketiga yaitu ciri isi. Diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek, menggambarkan sesuatu secara konkret atau menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus atau warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, dan orange. Yang terakhir, bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Atau ombak menggembur, kemolaikan pantai, dan ibuku tangguh. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir, kesimpulan atau kesan. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian, yang dimana berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat atau bagian-bagiannya, komposisi, warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar atau mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Yang terakhir yaitu simpulan atau kesan, yang dimana berisi respon terhadap semua hal yang dipaparkan. Contohnya seperti wisata pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan, sungguh pemandangannya yang menakjubkan. Susun teks deskripsi. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul tanggapan deskripsi berisi objek yang akan dideskripsikan dengan tanggapan personal penulis. Jadi maksudnya kita mencari dulu objek atau tanggapan personal penulis. Nah, contohnya seperti atau diamati judul berikut ini. Sekolah kebanggaanku, sekolah baruku, keelokan Gunung Semeru. Nah, yang selanjutnya, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Contohnya kita akan membuat deskripsi mengenai sekolah baruku. Nah, kita membuat kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Nah, di sekolah itu ada gedung, halaman, guru, dan juga teman. Nah, dalam gedung tersebut, bagaimana ukurannya, kualitasnya bagaimana, warnanya warna apa. Nah, di halaman juga bagaimana halamannya, apa saja yang ada di halaman, dan sebagainya. Nah, di guru juga bagaimana gurunya, berapa banyak gurunya, dan bagaimana gurunya. Nah, selanjutnya temannya juga. Temannya bagaimana, siapa namanya, ada berapa temannya. Nah,
Selanjutnya adalah mencari data. Carilah data dari subjek yang ditulis. Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Subjeknya yaitu adalah yang pertama, kondisi fisik. Nah, kondisi fisiknya bagaimana? Contohnya bangunannya kokoh atau bagus, catnya berwarna apa? Contohnya berwarna biru muda atau hijau atau lain yang sebagainya. Nah, tanggapan terhadap sifat guru-gurunya. Nah, guru-gurunya seperti apa? Baik dan ramah atau bagaimanapun. Nah, yang selanjutnya susunlah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks deskripsi atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian, dan paragraf penutup sesuai dengan struktur teks deskripsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang terakhir, perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Nah, panca indera itu seperti contohnya panca indera penglihatan. Apa yang kita lihat, kita deskripsikan. Contohnya, sekolah baruku memiliki bangunan yang kokoh dan berwarna biru muda. Nah, dan yang selanjutnya indera pendengaran. Setiap pagi terdengar suara lagu-lagu nasional yang diputar melalui pengarah suara. Nah, yang terakhir adalah indera perasa. Guru-gurunya sangat baik dan ramah. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian teks deskripsi secara lisan. Yang pertama, materi dapat berupa penggambaran objek yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Yang selanjutnya, pola pengembangan yang digunakan adalah pola pengembangan spasial. Pengembangan spasial adalah pola pengembangan paragraf dengan objek berupa ruang atau sudut pandang. Nah, seperti mengembangkan keraton bangunan atau sudut pandang dari penulis. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif agar apa yang disampaikan mudah dipahami. Yang terakhir, aspek-aspek berbicara yaitu perhatikan vokal, intonasi, dan artikulasi yang kalian gunakan ketika menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Gunakan pula mimik dan gestur yang mendukung isi teks deskripsi tersebut. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.